Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan akan berdiskusi mengenai mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia tugas 4.2. Baik, langsung kita mulai saja. Saya akan membagikan layar. Nah, di tugas pertemuan 4 mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia, mahasiswa, saya bacakan dulu soalnya. Mahasiswa diminta menyimak dengan cermat video dengan alamat tautan sebagai berikut. Nah, pastinya sudah kita jalan semua ya teman-teman, yaitu video mengenai kura-kura yang dihina oleh teman-temannya karena berjalan lambat. Nah, di sini yang pertama, yaitu setelah selesai menyimak video tersebut, mahasiswa diminta mendeskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik. Jadi objek kita pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan-tahapan berikut. Menurut saya, karena di sini isinya berupa tanggapan, di sini peserta didik mendengarkan guru yang sedang menceritakan kisah seekor kura-kura yang diejek oleh katak, anjing, dan kera karena kura-kura berjalan lambat. Di sini tahap mendengar. Untuk tahap memahami, peserta didik memahami bahwa kura-kura berjalan lambat karena membawa beban berupa rumahnya yang amat berat. Yang C, tahap menginterpretasi. Menginterpretasi sama saja dengan menerjemahkan atau mentafsirkan. Peserta didik dapat menginterpretasi isi cerita bahwa kura-kura berjalan lambat karena membawa rumahnya yang berat. Kura-kura berjalan lambat bukan karena bermalas-malasan, tetapi karena ada alasannya. Sampai sini dari teman-teman ada yang berbeda? Tidak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, tahapan mengevaluasi. Peserta didik dapat mengevaluasi perilaku tokoh-tokoh dalam cerita dan dapat membedakan mana perilaku yang baik untuk dicontoh dan mana yang tidak baik. Yang E, tahap menanggapi. Peserta didik dapat menanggapi cerita yang disampaikan oleh guru seperti menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam video, dan seperti ini di video di menit-menit terakhir, dan menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap perilaku tokoh di dalam video tersebut. Ya, perilaku tidak baik dari teman-temannya si kura-kura. Sampai sini ada yang berbeda teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Bisa mikrofonnya dibuka. Siap, tidak ada. Baik, lanjut ya. Yang B, kita diminta untuk mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang 1, pre-listening. Mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Di sini menurut saya guru menyajikan, kalau menurut saya di dalam video itu bagian yang pre-listening itu guru menyanyikan lagu untuk sebagai pengenalan yang menjadi teman cerita yang akan diceritakannya. Lagu yang menjadi tema cerita yang akan diceritakan oleh guru tersebut. Guru juga memperkenalkan kosakata kunci dari cerita kura-kura, misalnya kura-kura, berjalan, cepat, lambat, balapan, dan lain-lain. Ada yang berbeda, teman-teman? Mungkin dari pre-listening dalam menonton video tersebut? Tidak. Oke, lanjut. Nomor 2, listening. Extensive listening diikuti dengan pertanyaan umum penangkapan konten. Intensive listening diikuti oleh pertanyaan komprehensif yang mendetail. Extensive listening, guru menanyakan kepada peserta didik mengenai apa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Oke, kalau menurut saya extensive listening ini merupakan pertanyaan yang agak dasar ya, mungkin dari segi siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut dan yang lain-lain.
Nah, kalau yang intensive listening menurut saya itu pertanyaan yang lebih mendalam atau mencapai nalar para pendidik. Bukan para pendidik tapi peserta didik. Guru menanyakan kepada peserta didik mengenai ciri-ciri binatang yang muncul di dalam cerita tersebut dan juga menanyakan mengapa kura-kura bisa memenangkan perlombaan dan apa yang dilakukan lawannya setelah mengetahui bahwa kura-kura menang. Apakah minta maafkah ataukah tetap mengejek? Baik, kalau menurut teman-teman bagaimana mengenai extensive listening dan intensive listening? Ada yang berbeda? Uji? Sama aja. Nia? Sama juga. Lanjut. Yang ketiga itu post listening, menganalisis bahasa teks. Mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut dan dengar dan ulangi. Guru menyetop video, murid mengulangi kata. Nah, di sini jawaban saya mengenai post listening. Setelah mendengarkan ya, guru meminta peserta didik untuk menceritakan kembali kisah kura-kura yang sudah diceritakan oleh guru. Berarti guru meminta murid untuk menceritakan kembali apa yang sudah guru ceritakan agar siswa lebih memahami, agar ingatannya lebih kuat lagi mengenai cerita kura-kura tersebut. Penggunaan bahasa yang mungkin yang lugas, yang jelas, sekaligus melatih pengucapannya. Mungkin belum terlalu lugas ya untuk anak SD, mungkin juga dari rentan kelas 1 atau kelas 3 SD itu mungkin belum bisa secara lugas, tetapi di sini tujuannya untuk melatih pengucapannya. Guru juga membahas pesan moral dari cerita tersebut, karena dalam setiap cerita pasti terdapat pesan moral yang terselip di dalam cerita tersebut. Baik. Yang C, strategi pembelajaran menyimak yang sudah kita kerjakan ya teman-teman, yang 4.1 itu. Oke, menurut dia efektif nggak kalau proses tanya jawab itu sebagai aktivitas agar ingatan murid itu lebih kuat? Baik, menurut saya efektif. Dan memang harus diulang. Baik, terima kasih. Dari pemaparan saya tadi, ada tidak dari teman-teman yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda? Entah itu dari segi bercerita, apakah alur ceritanya menurut kalian dalam video itu kurang jelas, atau ada tanggapan mengenai apakah videonya harusnya seperti ini, kontennya seperti ini. Dari cerita kesimpulan. Oh, kesimpulan. Baik. Ya, kurang dari pilot. Itu saja. Oh, oke. Yang berbeda berarti kesimpulan saja. Ya, saya hanya Tanya apa, Kak? Maaf. kesimpulan saja. Oh, meminta saya menyimpulkan. Ya, menyimpulkan tadi. Oke. Menurut saya ambil dari beberapa sudut pandang mungkin ya. Kalau dari video cerita tersebut sih mungkin kurangnya itu mungkin nggak ada kurangnya sih menurut saya ya, karena memang kualitas video untuk pendidikan mungkin kualitasnya mungkin seperti itu. Dan untuk soal-soal yang saya kerjakan itu dari soal-soal yang saya kerjakan ya ada beberapa soal yang agak sulit dijawab, yaitu seperti menginterpretasi
menurut saya sendiri ya, anak murid itu agak sulit kalau disuruh menafsir menerjemahkan, menjelaskan, kan seperti itu ya, namanya juga SD. Tapi mungkin di situ mungkin ada kata pelatihan agar anak itu terbiasa untuk menjelaskan, mungkin di situ. Kemarin saya menanggapinya, kalau itu anak memang harus sudah bisa menjelaskan, tapi ternyata tidak. Dan untuk kesimpulan dari cerita ini, mohon maaf, kalau yang maksud Kak Uji itu kesimpulan dari cerita videonya atau kesimpulan dari soal-soal yang kita jawab? Kesimpulan dari yang Kak Dita jelaskan. Oh, dari videonya berarti? Ya dari ya. Oke. Kalau dari videonya sendiri ya, itu pesan moralnya ya gitu, jangan ngejek kelemahan teman, jangan mengejek kekurangan teman. Apa yang ada ya diberi semangat saja, menurut saya sih seperti itu, diberi semangat saja juga, karena kita nggak tahu itu kekurangan memang memang yang dia inginkan atau tidak ya, tapi nggak ada yang diinginkan sih, hanya saja jangan sampai ketika ada kekurangan diejek, itu jangan sampai. Juga kalau dari segi soal tadi, saya bisa menyimpulkan kalau dari keterampilan menyimak tadi itu sudah mencakup semuanya, bercerita, mendengarkan, berbicara, menjawab, dan menjelaskan. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Kak. Iya, maaf ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Cukup. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf jika dari presentasi saya tadi, penjelasan saya tadi banyak pengucapan, berantakan ucapan, tidak benar-benar ejaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah mau berdiskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.